Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di media belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini adalah tema 4, pemberdayaan masyarakat dengan topik keragaman sosial budaya di masyarakat dengan subpokok bahasan pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya. Tujuan dan indikator pencapaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keragaman sosial budaya di masyarakat, menguraikan permasalahan dalam kehidupan sosial budaya, mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat, dan menganalisis peranan komunitas kehidupan masyarakat. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian gambar yang ada di samping merupakan salah satu adat budaya yang ada di Indonesia? Menurut kalian, dari mana tarian tersebut? Ya, tarian ini adalah salah satu tarian dari Pulau Bali pada peringatan upacara adat keagamaan. Budaya merupakan salah satu sifat paling khas dari pergaulan sosial manusia. Keragaman sosial budaya di masyarakat dapat terjadi saat berbagai jenis suku dan agama yang ada di suatu ruang bertemu dan berinteraksi setiap harinya. Ruang tersebut adalah ruang yang ada pada masyarakat. Konsep keragaman budaya juga mencakup barang-barang yang dihasilkan oleh kelompok kebudayaan tersebut, seperti busur dan anak panah, alat bajak sawah, kitab hukum adat, dan rumah adat, dan sebagainya. Perhatikan gambar-gambar di samping, ini juga merupakan salah satu peninggalan budaya. Pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara fisik, setiap pulau dipisahkan oleh lautan. Laut merupakan isolasi alamiah di antara kelompok-kelompok tersebut, kemudian menyebabkan mereka tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan suku bangsa. Keterbatasan teknologi di bidang nautika atau perkapalan menyebabkan mereka tidak dapat berpindah atau bertemu dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Nah, akibat dari hal tersebut akhirnya kelompok mengembangkan kebudayaan masing-masing sesuai keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, sesuai kebutuhan. Untuk bertahan hidup yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Lingkungan fisik akan mempengaruhi keragaman budaya. Kesatuan dari kepribadian seseorang pada suatu daerah yang mempunyai pola yang sama dapat membentuk budaya daerah tersebut yang membedakan dengan tempat lain. Perbedaan antar kebudayaan suatu daerah dapat berdampak positif dan negatif. Keberagaman berbagai kebudayaan di Indonesia jika tidak dikelola dengan baik justru dapat berubah menjadi potensi konflik. Nah,
Konflik yang mungkin terjadi di Indonesia adalah konflik antar kebudayaan, di mana terdapat pihak yang merasa kebudayaannya paling baik dibandingkan dengan kebudayaan lain. Hal tersebut dikenal dengan istilah etnosentrisme. Konflik tersebut, jika dibiarkan berlangsung, dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Anak-anak sekalian, sekarang kita lanjutkan dengan diskusi kelompok dengan teman sebangku. Materi yang kalian diskusikan, ya, nanti akan kamu diskusikan dengan teman kalian. Perhatikan, setiap kelompok berdiskusi sesuai dengan materi yang diberikan. Setelah selesai, silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain bertanya dan menanggapi hasil presentasi. Adapun materi kita pada pagi hari ini, yang pertama, apa itu konflik budaya? Mengapa terjadi konflik budaya? Berikan contoh konflik budaya yang pernah terjadi di Indonesia dan bagaimana cara mengatasi konflik budaya. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi bila saat ini kamu tidak belajar. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.